Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya membedakan orang-orang yang punya kuasa sama kita-kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas 48 Hukum Kekuasaan, sebuah buku strategi yang jujur aja sangat kontroversial, tapi anehnya dicari banyak orang. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa buku ini populer banget, bahkan di tempat seperti penjara? Jawabannya simpel. Reputasinya yang tajam itu bukan tanpa alasan. Buku ini tuh nggak pakai basa-basi, isinya blak-blakan, dan seringkali brutal tentang gimana cara kerja pengaruh di dunia nyata. Anggap aja buku ini kayak manual kekuasaan versi modern. Penulisnya, Robert Greene, itu nyaring lebih dari 3.000 tahun sejarah manusia loh. Cuma buat ngasih kita pelajaran-pelajaran yang seringkali kedengaran amoral, tapi ya itu dia, sangat efektif. Jadi sebenarnya ini buku apaan sih? Menurut Greene, kekuasaan itu intinya cuma soal menguasai dua hal, penampilan dan, ya, penipuan. Dan kutipan ini adalah fondasi dari semua hukum di dalamnya. Gampangnya, kalau mau dapat kuasa, kita harus pintar-pintar mainin persepsi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke tema pertama, seni menipu. Dan kita bakal mulai dari salah satu hukum yang paling aneh dan mungkin paling nggak masuk akal buat kita. Di sini nih letak jeniusnya strategi buku ini. Dibilang kalau kejujuran, kalau kita pakai di momen yang tepat, itu bisa jadi alat tipu muslihat yang paling ampuh. Keren kan? Ada cerita keren banget buat contohnya. Kisah seorang penipu legendaris, Victor Lustig, sama gangster Al Capone. Jadi, si Lustig ini minta $50.000 ke Capone, janji bakal digandain. Tapi apa yang dia lakuin? Uangnya cuma disimpan, nggak diapa-apain. 2 bulan kemudian, dia balik ke Capone, balikin semua uangnya, terus pasang muka sedih sambil bilang, "Bos, rencana saya gagal." Capone, yang udah biasa ketemu penipu, malah kagum banget sama kejujurannya Lustig ini. Saking kagumnya, dia langsung ngasih Lustig hadiah $5.000. Padahal ya, dari awal emang cuma duit segitu yang diincer Lustig. Cerdik. Kalau tadi menurut kalian udah aneh, tunggu sampai kita bahas nasihat buku ini soal teman dan musuh. Ini lebih gila lagi. Yap, kalian nggak salah dengar. Buku ini bilang ancaman terbesar buat kekuasaan kita itu bukan musuh, tapi justru orang-orang terdekat kita. Logikanya tuh gini, dan ini benar-benar provokatif. Teman itu bahaya karena mereka gampang banget iri dan mereka tahu persis di mana titik lemah kita. Sebaliknya, musuh yang kita rekrut jadi sekutu itu justru bisa jadi yang paling loyal, karena mereka ngerasa harus ngebuktiin diri. Bahkan ada nasihat ekstrimnya, kalau kamu nggak punya musuh, ya cari cara buat bikin musuh. Kisah Kaisar Michael III ini jadi contoh yang paling tragis. Dia dibunuh sama siapa? Sama Basilius, sahabat yang paling dia percaya. Ini jadi bukti nyata kalau kepercayaan 100% itu bisa jadi kelemahan yang fatal. Oke, selain soal tipu-menipu dan manuver sosial, buku ini juga bilang kalau citra publik kita, atau reputasi, itu adalah aset kita yang paling berharga. Intinya tuh gini, reputasi yang kuat itu bisa jadi senjata. Senjata yang bahkan lebih ampuh daripada 1 batalion tentara. Coba bayangin situasi ini. Jenderal Zhuge Liang cuma punya 100 prajurit. Tiba-tiba datang pasukan musuh isinya 150.000 orang. Kiamat kan? Tapi Liang ngapain? Dia malah nyuruh buka gerbang kota, terus dia duduk santai di atas tembok sambil mainin alat musik. Jenderal musuhnya, Sima Yi, yang tahu banget reputasi Liang sebagai ahli strategi yang licik, langsung mikir, wah ini pasti jebakan. Saking takutnya sama reputasi Liang, dia nyuruh seluruh pasukannya mundur. Liang menang tanpa perlu ngeluarin keringat setetes pun. Nah, ini nunjukin argumen utama buku ini. Persepsi itu bisa jauh-jauh lebih kuat daripada kenyataan itu sendiri. Tapi, jangan salah sangka dulu. Buku ini bukan sekedar daftar aturan yang kaku dan harus diikutin. Justru, yang paling penting itu adalah fleksibilitas. Ada konsep yang namanya pembalikan. Gampangnya gini, setiap aturan itu ada pengecualiannya. Kekuasaan yang sejati itu bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi juga tahu kapan waktu yang tepat buat melanggar aturan itu. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? 48 hukum kekuasaan itu pada dasarnya ngajarin kita kalau dunia ini panggung sandiwara. Kekuasaan itu bukan soal kekuatan fisik, tapi soal seberapa jago kita mengendalikan persepsi, seberapa dalam kita paham psikologi manusia, dan seberapa mau kita belajar dari sejarah. Pada akhirnya, ini bukan soal ngikutin aturan secara buta, tapi soal jadi ahli strategi yang bijak dalam permainan kekuasaan. Dan pada akhirnya, buku ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apakah hukum-hukum ini beneran panduan buat kita jadi berkuasa, atau justru peringatan tentang betapa berbahayanya kekuasaan itu sendiri? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.